Hai semua, di sini Riza. Malam ini kita akan membahas misteri kasus kerasukan yang dialami oleh seorang gadis muda asal Jerman. By the way, pernah nggak kalian punya pengalaman kerasukan? Pasti mengerikan bukan? Tapi di sini poinnya adalah gimana sih kerasukan itu? Karena beberapa video-video yang sudah menyebar di internet itu orang-orang banyak kasus kerasukan, tapi kita ini itu banyak bingung orang ini beneran kerasukan atau hanya pura-pura. Nah, ini relate dengan topik yang kita angkat nih. Ada kasus memiliki sangkut paut dengan kerasukan. Tapi kasus ini udah lama banget, dimana di zaman ini tahun 1970-an itu lagi banyak-banyaknya kerasukan. Bahkan ada salah satu paranormal yang fenomenal banget. Mereka bernama Ed dan Lauren. Sampai mereka ini dibuatin film. Nah, salah satu kasus yang mereka tangani ini kasus kerasukan seorang gadis muda asal Jerman bernama Annelies Michel. Ya, ini saking menariknya banyak orang diangkat menjadi film dengan judul The Exorcism of Emily Rose. Tapi dalam kasus ini sayang banget di akhir ceritanya atau di akhir masa hidup gadis muda ini harus berakhir karena kelalaian. Bagaimana ceritanya dan menyeramkannya? Kita mulai awal mulai. Kisah gadis muda ini bernama Annelies Michel yang lahir pada tanggal 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Di zaman dua Jerman itu ada di dunia. Dia ini memiliki background keluarga yang sangat religius dari keluarga Katolik Roma. Dia juga tumbuh bersama dua saudaranya. Karena background keluarganya yang religius membuat dia ini ikut menjadi religius dan rajin beribadah ke tempat gereja. Kehidupannya yang tenang ini harus berakhir pada umurnya 16 tahun. Dia saat itu tiba-tiba pingsan kayak kerasukan dan bangun berjalan kayak orang linglung. Nah, di saat itu Annelies ini nggak ingat apa-apa ya teman-teman. Teman-temannya dan keluarga yang melihat kejadian itu benar-benar shock karena Annelies ini berubah menjadi orang yang berbeda, kejang-kejang kayak kerasukan gitu. Ini baru kejadian pertama. 1 tahun kemudian dari kejadian ini, itu Annelies kembali kerasukan, tubuhnya ini kejang-kejang dan mulai mengompol. Tapi di saat itu Annelies itu benar-benar nggak inget apapun yang terjadi. Nah, kejadian ini mulai menimbulkan rasa khawatir buat keluarga Annelies. Akhirnya mereka membawa Annelies ini pada bulan Juni 1970 ke rumah sakit jiwa untuk memeriksa kejiwaan dari Annelies. Tapi disinilah kejadian kerasukan pun terjadi kembali untuk ketiga kalinya. Dia kerasukan, kejang-kejangnya makin parah sehingga dokter itu memberikan obat anti kejang-kejang untuk pertama kalinya. Nah, di rumah sakit ini halusinasi dan kejang-kejang dari Annelies ini makin parah. Dia mulai berbicara kalau dia ini benar-benar ngelihat sosok wajah iblis yang sangat menyeramkan. Membuat dia menjadi depresi parah. Saking parahnya dokter aja memberi dia obat yang lebih keras. Yang mana obat ini terkhusus untuk orang-orang yang kena skizofrenia atau orang-orang yang memiliki perilaku terganggu dan delusi parah. Setelah ketiga kalinya mengalami hal yang sama, akhirnya Annelies kunjung ke seorang dokter ahli saraf untuk nanyain konsultasi apa yang terjadi kepada dirinya. Akhirnya dokter nih menganalisa dan mendiagnosis dia kalau dia ini kena penyakit epilepsi lobus temporal atau gangguan yang menyebabkan kejang-kejang, kehilangan ingatan dan mengalami halusinasi visual ataupun pendengaran. Nah, ini ciri-cirinya itu kena banget tuh ke Annelies, sehingga Annelies ini percaya kalau dia memiliki penyakit itu. Dia pengen sembuh banget. Dia mulai rajin minum obat-obatan yang diberikan dokter. Nah, dari situ kehidupannya ini kembali normal. Dia kembali sehat. Dia berhasil lulus dari SMA-nya dengan lulusan terbaik tahun 1970-an. Hingga dia mendaftar tahun 1973 di universitas ternama loh. Dan diterima. Akhirnya dia kuliah. Nah, saat di kuliah inilah tiba-tiba penyakitnya yang udah lama hilang tiba-tiba kambuh kembali nih.
dia sering sekali berdiam diri, berhalusinasi saat berdoa, dan dia ini sering sekali mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang sering berkata kalau dia ini terkutuk, dia akan mati di neraka dan membusuk di sana dan lain-lain. Nah, selama kuliah ini, perawatan Michelle ini tetap berlangsung, tapi perawatan yang sudah jangka panjang ini udah nggak mempan lagi untuk analis Michelle. Obat-obatan yang diberikannya yang biasanya membuat dia tenang, itu malahan nggak mempan sama sekali. Dia juga sering sekali berpikir untuk kenapa, dia respon aja. Satu ketika penyakitnya ini kambuh, dia ini sering sekali merobek bajunya dan membenturkan kepalanya di tembok saking parahnya. Ini hal anehnya, ia juga menghancurkan semua aksesoris yang berbau agama, mulai dari foto, salib, dan lain-lain, itu di kamarnya dihancurkannya semua. Lebih creepy-nya lagi, ibunya sendiri loh yang melihat anaknya ini berubah. Jadi waktu itu ibunya ini datang untuk melihat anaknya di kamar. Tapi dia melihat Annelies itu berdiri menatap patung agama, itu kayak tatapan kosong. Akhirnya ibunya ini menegur, dan saat menoleh Annelies ini terlihat matanya itu penuh hitam, tangannya ini memiliki cakar yang tajam, dan ibunya ini shock banget karena itu bukan anaknya loh. Dari sinilah ibu Annelies mulai percaya kalau anaknya nih benar-benar kerasukan. Bukan saja ibunya, Annelies juga percaya kalau dia ini ada hal aneh, karena di dirinya sendiri juga ngerasa kalau dia itu benar-benar kerasukan, karena benar-benar nggak ingat apa yang terjadi. Akhirnya Annelies ini berinisiatif untuk berobat selain medis dan mencari hal-hal yang alternatif ya. Annelies dan ibunya ini datang ke pendeta-pendeta terdekat untuk konsultasi apa yang terjadi kepada dirinya dan meminta untuk melakukan pengusiran setan. Tapi para imam atau pendeta yang mereka temui ini justru menolak, ya karena memang untuk melakukan pengusiran setan itu nggak semudah itu. Itu butuh izin dari uskup setempat, dan itu sedikit sulit karena untuk pasien atau korban itu harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh gereja Katolik. Titik inilah membuat Annelies itu semakin ekstrim loh. Ditambah lagi dia ini mulai percaya kalau dia benar-benar kerasukan. Akhirnya kejadian aneh pun terjadi. Mulai dari dia ini berjalan jongkok, itu di bawah meja, ya kalian bayangin aja ya. Dia jongkok di bawah meja, dia juga makan burung mati, dia juga makan serangga-serangga hidup di rumahnya sendiri, dia mulai minum air seninya sendiri, dan lain-lain yang kita orang normal itu benar-benar terkejut melihat kelakuan Annelies. Karena mulai frustasi ibu Annelies, akhirnya ibunya ini membawa Annelies ke seorang pendeta yang cukup terkenal bernama pendeta Ernst Al. Ketika mereka ini bertemu, pendeta ini melihat Annelies itu benar-benar kerasukan loh, bukan karena penyakit epilepsinya. Sehingga pendeta Al ini mulai menulis petisi dan dikirimkannya ke uskup setempat. Pada bulan September di tahun yang sama, akhirnya petisi yang ditulis oleh pendeta ini itu dijawab oleh uskup setempat bernama Uskup Joseph Stengel. Dia memberi izin dan dia juga meminta kepada seorang imam lokal bernama pendeta Arnold Renz untuk melakukan pengusiran setan, sekaligus memerintahkan agar pengusiran setan ini dilakukan secara rahasia, alias nggak banyak orang tahu. Akhirnya dimulailah pengusiran setan tepat pada tanggal 24 September, sesi pertama. Karena dimulainya ritual pengusiran setan ini, orang tua dari Annelies mulai berhenti untuk berobat secara medis dan bergantung kepada pengusiran setan ini. Hingga pada 10 bulan kemudian, mereka telah melakukan pengusiran setan sebanyak 67 kali terhadap gadis muda ini. Dan dalam satu sesinya ini, itu berlangsung 4 jam. Nah, selama sesi ini berlangsung, itu benar-benar merinding banget loh. Annelies itu mulai berbicara sendiri. Bahkan ada satu kejadian di mana dia ini kerasukan 6 iblis sekaligus di dalam tubuhnya, yaitu Lucifer, Cain, sorry kalau salah, Judas Iskariot, ada Hitler,
Nero, dan Fleischmann, atau seorang pendeta yang dipermalukan. Iblis-iblis yang ada tadi itu berdebat di dalam tubuh analis. Jadi tubuh analis ini dijadikan mereka objek untuk dijadikan tempat diskusi atau tempat debat mereka. Mereka saling ngolok-ngoloki satu sama lain, dan analis juga mulai itu membicarakan hal-hal dosa-dosa kaum muda, para imam atau para pendeta yang murtad dari agama, dan dosa-dosa manusia. Selama ritual ini berlangsung juga, analis itu mengalami robekan tendon lututnya, sehingga dia ini nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena memang dia ini terus-menerus lutut atau berlutut saat doa. Selama 10 bulan ini, analis itu ditahan di kamarnya sendiri, di rumahnya sendiri, demi kelancaran ritual pengusiran setan ini. Tapi dari sinilah analis mulai mengalami kemunduran. Dia mulai berhenti makan, hingga pada tanggal 1 Juli 1976, analis Michel ini di rumahnya sendiri. Dari kejadian ini, warga dan kepolisian pun mulai curiga terhadap ritual-ritual ini. Mereka akhirnya melakukan penyidikan dan didapat laporan otopsi terhadap analis kalau dia ini meninggal karena kekurangan gizi dan dalam keadaan setengah kelaparan saat ritual pengusiran setan ini berlangsung. Dia juga kehilangan banyak sekali bobot berat badannya hingga 30 kg. Itu kalian bayangin, manusia 30 kg itu kurus banget men. Nah dari sini nih. Nah selama penyelidikan juga, jaksa penuntut negara ini menyatakan kalau kematian dari analis ini bisa dicegah selama 1 minggu sebelum meninggal. Boom. Kasusnya ini mulai fenomenal banget di Jerman saat itu. Kedua orang tuanya dan 2 orang pendeta ini itu mengikuti pengadilan. Mereka membawa bukti-bukti, salah satunya bukti rekaman saat pengusiran setan untuk membenarkan tindakan mereka. Tapi sayang, selama pengadilan berlangsung, kedua imam atau kedua pendeta ini itu dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Tapi buat kedua orang tuanya ini dibebaskan karena memang hukum Jerman saat itu membebaskan orang yang sudah menderita dari kasus atau kejadian yang bersangkut paut dengan kasusnya. Setelah kedua orang tuanya ini dibebaskan, akhirnya orang tuanya ini datang ke pemakaman dan meminta izin kepada pihak berwenang untuk melakukan penggalian ulang, karena memang di saat itu pemakaman dari analis Michel itu dilakukan secara buru-buru dan juga peti mati yang digunakan itu kurang bagus katanya, sehingga orang tuanya ini berinisiatif untuk mengganti dengan yang lebih mewah dan bagus. Tepat pada tanggal 25 Februari 1978, akhirnya jenazahnya ini diangkat dan diganti peti matinya dengan peti mati baru, kayunya bagus, beserta dilapisi timah, jadi kelihatan mewah. Saat dibongkar dan terlihat jenazah analis, orang-orang yang melihat itu melaporkan kalau kerusakan yang terjadi itu hal wajar buat yang sudah meninggal. Jadi nggak ada yang aneh. Justru yang anehnya itu beberapa tahun kemudian, puluhan tahun ya, itu tepat pada tanggal 6 Juni 2013, kebakaran tiba-tiba terjadi di rumah tempat tinggal analis. Itu tiba-tiba aja tuh kebakaran. Tapi polisi itu menyatakan kalau itu hanya kebakaran biasa. Tapi warga setempat itu melihat kejadian ini bukan kebakaran biasa. Mereka menyangkut pautkan kejadian ini dengan pengusiran setan yang udah lama terjadi. Menurut kalian ini benar-benar kebakaran biasa atau benar-benar ya karena hal gaib? Ditambah lagi, kalian percaya nggak kalau analis ini benar-benar kerasukan atau dia ini memiliki penyakit mental? Kita diskusikan ini di kolom komentar ya. Buat kalian yang punya cerita atau kasus-kasus lain, ya kalian bisa juga isi kolom komentar. Inilah akhir dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Dari tadi aku merinding ceritanya loh, karena benar-benar
Wow, bener-bener kesian dengan analis Michelle. Dia serba salah, dia pengen sembuh, tapi ya takdir berkata lain ya. Dia harus berakhir dari perjuangannya. Aku akhiri dalam kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye teman-teman. Kita bertemu di next video.